Oke, untuk selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini turun lagi ke area support ya. Jadi nggak jadi naik untuk saham Bumi. Kira-kira kenapa? Kalau kita lihat transaksi di saham Bumi hari ini, untuk saham Bumi hari ini didistribusi ya sama si MG. Jadi MG buang barang. Ini yang bikin saham Bumi turun ya. Market makernya net sell 174 M ya. Selain MG ada KZ, IF, AK ya. Jadi AK, IF, MG net sell semua hari ini. Dan yang nampung ada YP, CC, SQ, YB ya. Jadi market makernya dan yang ngumpulin barang sebagian net sell ya. Untuk besok gimana? Kalau secara teknikal ini udah berada di support sih sebenarnya ya di harga 157. Tadi itu langsung turun ya di awal pembukaan market. Kita lihat aja besok. Kalau besok langsung dibuka merah mending wait and see aja dulu ya. Kalau langsung dibuka merah berarti kan ada kemungkinan breakdown ya. Kalau turun breakdownnya ada kemungkinan ngejar area sini 134 yang untuk saham Bumi. Tapi kalau besok mantul naik, nah itu nggak apa-apa, bisa langsung open posisi tapi tetap disclaimer untuk keputusan masing-masing. Kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support. Oke, itu untuk skenario nya saham Bumi ya. Kalau kita lihat di sini, kita cek dari sini ya, siapa yang masih pegang barang, apakah si IF sama, kita cek aja dari tanggal 12 Juli. Kita cek dari tanggal 13 Juli untuk saham Bumi yang masih punya barang siapa. Ini agak berat mungkin ya datanya. Ini udah keluar. Yang masih punya barang AKIF ya. Dan MG-nya masih dikit, ini masih 57,2 M ya. Berarti MG-nya udah taking profit di atas. Dan yang ngebandarin, yang pegang banyak barang AKIF. Mereka average di 161, 150. Berarti AK-nya floating loss ya. AK-nya di 160 di sini. Dan IF-nya di 150 berapa? IF-nya di 150 berarti AK-nya floating loss dan IF-nya floating profit dikit ya. Kita lihat aja besok. Kalau besok masih turun mending wait and see aja dulu untuk saham Bumi ya. Dan untuk average-nya si MG average di 156 dan MG-nya pas ya BEP di area sini. Jadi nggak menutup kemungkinan besok mantul naik juga sih sebenarnya. Tapi tetap hati-hati untuk saham Bumi ya. Perhatikan aja kalau besok langsung dibuka hijau berarti ada kemungkinan mantul. Tapi kalau langsung merah breakdown ya ada kemungkinan turun nguji area support selanjutnya di 134. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Koal. Dan untuk saham Koal hari ini naik ya. Naik cukup tinggi, naik 25% ya. Ini arah untuk saham Koal hari ini ya. Ini mungkin retailnya udah pada keluar ini makanya arah mungkin ya. Coba kalau kita cek untuk perdagangan Koal hari ini siapa yang jadi market makernya. Untuk Koal hari ini yang jadi market makernya si MGYP ya. Dan MGYP ini walaupun net valuasinya cukup besar 205M, 109M, mereka scalperan ya. MG-nya net sell dan YP-nya net buy 7,3M ya. Dan secara keseluruhan untuk hari ini Koal ada yang distribusi ini si HD ya. HD net sell 9,8, cuman yang jadi market makernya si MGYP, YP-nya net buy. Untuk besok gimana? Untuk besok ini YP average di 455 ya. 455 berarti di area sini ya floating profit. Sebenarnya untuk Koal kalau masuk di harga saat ini terlalu beresiko ya, walaupun ada kemungkinan masih bisa digoreng lagi oleh MG dan YP. Tapi untuk saya pribadi amannya ya, ini amannya kita
saya ya mending nonton aja ya kalau buat masuk nggak berani untuk kual hari ini ya, walaupun hari ini arah. Oke, itu untuk saham kual, hati-hati aja kalau yang masih punya posisi ya. Selanjutnya kita cek saham ADMR, dan untuk saham ADMR hari ini turun ya, masih turun, kayaknya akan uji area support di area sini 1625 ya untuk support ADMR. Kalau kita lihat transaksi ADMR hari ini gimana? Untuk transaksi ADMR hari ini tanggal 21 September ada yang nampung sebenarnya, ini yang nampung YU cuman secara keseluruhan masih distribusi CCBKAK net sell. Yang jadi market maker untuk ADMR hari ini ada CCLG dan keduanya net sell ya. Jadi ya mending wait and see aja dulu untuk ADMR ya, kalau mau masuk ya di area sini kalau dikasih kesempatan ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini naik ya, masih konsolidasi, tapi sempat turun di area sini 1750, tapi menjelang close market di sesi kedua itu ditarik naik dan itu tuh plus 1,4% yang untuk besok gimana. Kalau secara teknikal kemungkinan akan ngejar resisten selanjutnya di harga 1860 ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana untuk saham gas. Kalau kemarin yang nampung si MG ya untuk Pegas ini. Dan untuk hari ini saham Pegas yang naikin sebenarnya ada yang masih distribusi ya, ini si MG, jadi MG-nya taking profit ya. Ini enggak tahu taking cut loss ya mungkin ya, 1768 berarti di area sini ya untuk MG-nya, berarti MG cut loss ini. MG cut loss yang naikin kemungkinan AKCS, dan ini menurut saya tadi kenapa kok Pegas turun dulu itu nggak langsung dinaikin walaupun udah di posisi support, itu mungkin bandarnya itu nggak mau MG taking profit ya. Jadi kalau tadi di awal market Pegas langsung dinaikin itu kemungkinan MG keluar taking profit, tapi kalau melihat saham Pegas turun breakdown, nah itu MG-nya mungkin takut harganya lebih turun lagi, makanya cut loss. Untuk MG ini nggak taking profit ya. Untuk MG-nya net sell 15,6 M, average di 1768, berarti untuk MG-nya hari ini cut loss, dan setelah cut loss baru dinaikin paling sama AKCS, mungkin seperti itu. Untuk besok gimana, karena MG-nya udah keluar ya, berarti untuk Pegas ya tergantung AK sama CS, dan kalau lihat karakter AKCS ada kemungkinan untuk Pegas akan naik dulu ya untuk besok, paling nggak konsolidasi dulu di area 1785 sampai 1860 ya, perhatikan aja level ini. Dan hari ini turun, MG-nya cut loss. Oke, selanjutnya kita cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam hari ini naik tipis 1,4% ya, masih konsolidasi di area sini ya. Konsolidasi terus ini 1, 2, 3 hari terakhir. Kalau kita lihat transaksi hari ini apakah ada yang akumulasi di saham Antam. Untuk hari ini di saham Antam tanggal 20 September ada yang akumulasi ini si ZPKZ ya, ZP net by 37,4 M, KZ-nya net by 12,7. Dan yang jadi market makernya YP ZPMG ya, YP-nya net sell 13,3 M. Untuk besok gimana? Untuk besok kita lihat aja besok ya. Kalau lihat hari ini sih sebenarnya akumulasinya nggak terlalu banyak ya, tapi kalau besok langsung dibuka hijau ada kemungkinan untuk Antam ngejar resistennya di area sini 2210, tapi kalau nggak naik ya palingan konsolidasi untuk Antam ya. Mengingat hari ini diakumulasi cuman nggak terlalu banyak. Ada kemungkinan naik untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Perhatikan saja level ini ya. Ini merupakan level di harga 2000, itu support terdekat Antam secara histori ya. Kalau masih bertahan di atas 2000 nggak menutup kemungkinan untuk Antam kalau nggak konsolidasi naik.
Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham BRMS ya, dan untuk saham BRMS hari ini masih turun. Setelah kemarin itu ditarik naik di sesi 2, ternyata hari ini dibanting turun ya. Kira-kira siapa yang nurunin? Kalau secara teknikal ada kemungkinan BRMS ngejar area support selanjutnya di harga 156 ya. Cukup jauh. Kalau kita lihat siapa yang banting harga BRMS. BRMS untuk hari ini sebenarnya yang Netcel sama Netbank nggak terlalu beda jauh ya. Yang Netcel ada KK, YP, YBPG. Dan yang Netbank ada CP, MU, ZP, dan yang jadi market maker BRMS, MG, YP, dan mereka berdua Netcel. Jadi kemungkinan dua bandar ini, dua market maker ini yang bikin BRMS turun ya. Untuk besok gimana ya, karena udah di bawah mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru masuk. Kalau mau masuk nunggu di area support di area sini atau nunggu breakout di atas 185 ya. Kemarin padahal udah berhasil mempertahankan posisinya ya, tapi hari ini market makernya jualan ya, kita bisa apa? Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham GDST. Dan untuk saham GDST hari ini naik kayaknya tadi. Oh, turun ya, tadi sempat naik, berarti di sesi kedua itu diturunin ya untuk GDST. Nah, mengingat harganya juga udah cukup tinggi ini. Dan secara teknikal untuk support GDST selanjutnya ada di 1680 ya, dan ini turunnya ARB, jadi perlu hati-hati. Tadi sempat naik, paling bandarnya taking profit langsung dibanting turun ya. Kalau bandarnya taking profit biasanya ada retail yang masuk. Kalau kita lihat di sini GDST untuk hari ini net distribusi sedikit ya, dan yang jadi market maker di GDST YP, PD, dan keduanya ini masih net buy ya, cuman nggak terlalu banyak. YP net buy 130 juta, PD-nya net buy 361 juta ya, dan market makernya yang utama ada YP, valuasinya 22,2 M. Dan yang masuk selain itu ada YB, MG, SQ, PD, YU. MG-nya masuk loh, ini MG masuk di average 206 ya, berarti 206 di sini ya. MG-nya floating loss. Untuk besok gimana? Perhatikan aja level ini. Kalau besok mau naik dan berhasil breakout di atas 189 itu nggak menutup kemungkinan untuk GDST bisa naik lagi ya, mengingat ada beberapa bandar yang nyangkut, entah itu bandar atau retail sebenarnya ya, yang nyangkut di atas. Tapi untuk saya pribadi hari ini ARB untuk besok ya masih ada kemungkinan dibuka merah dulu ya. Kalau dibuka merah dulu akan ngejar support selanjutnya di 168 ya. Oke, itu untuk GDST ya, untuk besok masih ada kemungkinan turun. Oke, itu untuk saham GDST. Kalaupun naik ya perhatikan aja level ini 189. Selanjutnya kita cek saham Kajen ya, dan untuk saham Kajen hari ini naik, tadi sempat naik ke harga sini ya, 163 cuma ditarik turun. Kalau kita pakai Fibonacci untuk support selanjutnya di saham Kajen itu di area sini ya, untuk supportnya di 132. Dan resistennya ada di 167. Untuk besok gimana? Perhatikan aja area support dan resistennya ya, 132 sama 1367. Kalau besok naik dan berhasil breakout, ada kemungkinan untuk saham Kajen ngejar resisten selanjutnya di 197. Tapi kalau masih turun, bakal ngejar support di 132, 131. Kalau kita lihat transaksi Kajen untuk hari ini, untuk Kajen hari ini tanggal 21 September setelah keseluruhan masih didistribusi oleh YP dan market makernya si YP ya, YP market makernya 9,6 M dan net sell 266 juta. Jadi distribusi walaupun nggak terlalu banyak ya, dan Kajen ini market capnya nggak terlalu besar, jadi kalau mau masuk ya jangan pakai duit yang gede-gede ya, nanti dikarungin.
Untuk besok kemungkinan akan turun dulu ke area sini. Kalau mau masuk perhatikan level ini ya. Kalau sekiranya di area sini itu nggak bisa breakout, nah itu ada kemungkinan mantul. Oke, nggak bisa breakdown, sorry maksudnya nggak bisa breakdown, ada kemungkinan mantul. Oke, itu untuk saham Kajen. Selanjutnya kita cek saham MMC Capital ya, Bicap. Dan untuk Bicap hari ini masih turun ya, turun sepertinya akan ngejar area sini ya. Kalau lihat trennya dari tanggal 12 September itu cenderung turun terus. Kalau kita cek apakah ada yang nampung untuk saham Bicap, kalau kita cek di sini di saham MNC Capital, untuk saham Bicap hari ini tanggal 21 masih didistribusi AK BK Net Sell ya, dan yang jadi market maker di saham Bicap hari ini YJ, YP. Ya sebenarnya masih sepi ya. Untuk saham Bicap masih sepi, tapi kalau masih sepi terus ada kemungkinan masih turun ya. Kalau kita cek dari tanggal berapa tadi? Dari tanggal sini aja, coba kita cek dari tanggal 6 September siapa yang nampung saham Bicap ya. Dari tanggal 6 September untuk saham Bicap sebenarnya belum ada yang nampung ya. YU, CC, AK ini cuma sedikit nampungnya, 3M, 3M, 2M, dan yang jualan AI net sell 12,09M. Jadi mending wait and see aja untuk saham Bicap ya, jangan buru-buru masuk. Yang jadi market makernya ya si YPMG ya, YP-nya masih net B1,4M, nyangkut di 143. Nyangkut di sini ya YP-nya 143, cuman nggak tahu juga itu yang nyangkut bandar atau retail ya, berarti YP-nya floating loss di saham Bicap ya. Oke, itu untuk saham Bicap enaknya mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk. Kalau mau masuk perhatikan aja level ini ya, ini merupakan area pemantulan juga di area sini 104 ya. Oke, itu untuk saham Bicap, dan ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.